saya Siska Daniati Syahaan dengan NIM 195040777. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah program linier di bawah bimbingan Cik Marvel Grace Maukar SPD MSc. Pada video ini, kita akan membahas mengenai penyelesaian masalah program linier menggunakan metode simplex. Kemudian kita membuat bentuk dualitasnya. Dan yang ketiga, kita menganalisis sensitivitasnya. Di sini ada satu masalah atau satu soal yang akan kita selesaikan dengan metode-metode tadi. Aparat kerja Desa Lubang Napolon berencana akan membuat badan usaha milik desa atau BUMDes. Mereka ingin membuka usaha dalam bidang tenun. BUMDes tersebut akan membuat 2 produk tenunan, yaitu songket dan karpet. Songket dibuat dengan menggunakan 5 kg benang katun dan 2 kg benang sutra. Dan karpet terbuat dari 10 kg benang katun dan 6 kg benang sutra. Masing-masing membutuhkan masa kerja 1 bulan untuk membuat songket dan 2 bulan untuk membuat karpet. Bahan-bahan yang tersedia, terdapat benang katun kurang dari 240 kg, benang sutra kurang dari 100 kg, dan masa kerjanya kurang dari 11 bulan. Berapakah yang harus diproduksi BUMDes tersebut untuk mendapatkan laba maksimal jika harga persatuan dari songket Rp300.000 dan karpet Rp500.000? Sebelum kita menentukan dengan menggunakan metode simplex, kita akan menentukan dulu fungsi tujuan dan fungsi kendalanya. Pertama, kita akan membuat tabel gunanya untuk mempermudah kita menentukan fungsi tujuan dan fungsi kendalanya. Dari tabel kita menemukan untuk fungsi tujuannya yaitu max jet. Karena kita diminta untuk menentukan laba maksimal, makanya max jet sama dengan 300.000 X1 ditambah 500.000 X2. Untuk fungsi kendala, yang pertama, 5x1 ditambah 10x2 lebih kecil sama dengan 240, 2x1 ditambah 6x2 lebih kecil sama dengan 100, x1 ditambah 2x2 lebih kecil sama dengan 11, di mana x1 dan x2 lebih besar sama dengan 0. Di sini kita memisalkan songket itu menjadi x1 dan karpet menjadi x2. Kita masuk ke metode simplex atau algoritma simplex. Adapun langkah-langkah untuk menentukan algoritma simplex, yang pertama, kita mengubah masalah program linier ke bentuk kanonik. Yang kedua, kita menentukan penyelesaian visible basis atau PB awal, atau kita menyusut tabel awal. Yang ketiga, kita mencek optimalitasnya. Yang keempat, kita menentukan variabel non basis yang masuk menjadi variabel basis dan variabel basis yang keluar menjadi variabel non basis. Yang kelima, kita menyusun tabel baru. Apabila kita belum menemukan solusi optimal, kita kembali ke langkah 3 hingga kita menemukan solusi yang optimal. Kita masuk ke langkah yang pertama. Kita mengubah masalah program linier ke bentuk kanonik. Kita ubah bentuk permasalahannya ke bentuk kanonik karena kendala 1, 2, dan 3 berbentuk pertidaksamaan kurang dari sama dengan, maka kita akan menambahkan variabel select di sisi kiri tanda sama dengan. Guna kita menambahkan variabel select itu ialah untuk mengisi kekurangan pada persamaannya. Kita lihat pada kendala. Kendala yang pertama kita tambah select pertama, kendala kedua select kedua, dan kendala ketiga kita tambah select ketiga, di mana x1, x2, x1, s2, dan s3 itu lebih besar sama dengan 0 atau non negatif. Kita lihat pada fungsi tujuan. Karena kita pada kendala sudah menambahkan variabel select, maka kita akan menambahkan juga pada fungsi tujuannya dengan koefisien 0. Jadi, untuk fungsi tujuannya sama dengan max jet sama dengan 300.000 X1 ditambah 500.000 X2 ditambah 0 S1 ditambah 0 S2 ditambah 0 S3. Kita bawa bentuk fungsi tujuan itu ke dalam bentuk jet dikurang 300.000 X1 dikurang 500.000 X2 ditambah 0 S1 ditambah 0 S2 ditambah 0 S3 sama dengan 0. Langkah selanjutnya, kita menentukan penyelesaian visible basis atau FPB awal, atau kita menyusun tabel awal. Kemudian kita mencek optimalitasnya. Kita lihat pada tabel yang masuk variabel basis itu S1, S2, dan S3. Sedangkan yang masuk variabel non basis itu X1 dan X2. Langkah keempat, kita menentukan variabel basis yang masuk menjadi variabel non basis dan variabel non basis yang masuk menjadi variabel basis.
Untuk variabel yang masuk basis, kita memperhatikan nilai Z paling negatif pada baris Z. Kita lihat pada baris Z, minus 500.000 adalah negatif yang paling kecil atau nilai yang paling kecil. Sehingga X2 merupakan variabel yang akan masuk menjadi variabel basis. Nah, selanjutnya kita akan menentukan variabel mana yang akan keluar agar X2 memiliki tempat pada basis itu. Jadi, kita akan menentukan variabel yang keluar basis dengan menghitung rasio menggunakan tabel. Di sini kita tidak menghiraukan Z karena kita akan menghitung rasionya menggunakan variabel basis S1, S2, dan S3. Untuk menentukan rasio yaitu penyelesaian dibagi dengan variabel yang akan masuk menjadi basis. Tadi variabel yang akan masuk basis itu X2. Berarti 240 dibagi 10 sama dengan 24, 100 dibagi 6 sama dengan 16,6, 11 dibagi 2 sama dengan 11 per 2 sama dengan 5,5. Kita lihat 5,5 merupakan rasio positif paling terkecil. Jadi 2 merupakan elemen pivot dan S3 merupakan baris pivot dan X2 merupakan kolom pivot. Jadi variabel X2 akan masuk basis dan variabel S3 akan keluar menjadi variabel non basis. Di sini kita akan mengubah dua itu menjadi satu menggunakan metode Gauss-Jordan atau baris linear elementer. Dan nilai-nilai yang di atas 2 atau yang di bawah 2 kita akan mengubah menjadi 0. Oke, kita masuk ke operasi baris elementer untuk membuat tabel baru. Tadi kita akan membuat atau mengubah 2 menjadi 1. Bagaimana caranya? Baris X2 kita bagi dengan 2. Ingat pada persamaan linear, jika kita membagi atau mengkalikan satu nilai dengan nilai yang lain, maka seluruhnya kita akan mengkalikan dengan nilai yang sama. Jadi, untuk baris baru X2, kita bagi 2. 0 dibagi 2 sama dengan 0, 1 dibagi 2 sama dengan setengah, 2 dibagi 2, 1, 0 dibagi 2 sama dengan 0, 0 dibagi 2 sama dengan 0, 1 dibagi 2 sama dengan setengah, 11 dibagi 2 sama dengan 11 per 2. Jadi untuk baris baru X2 sama dengan 0, setengah, 1, 0, 0, setengah, dan 11 per 2. Nah, tadi kita kan akan mengubah baris di atas elemen pivot itu menjadi 0. Berarti baris baru Z sama dengan baris Z dikurang minus 500.000 dikali baris baru X2. Setelah kita melakukan operasi aljabar, kita menemukan baris baru Z, yaitu 1 minus 50.000, 0, 0, 0, 250.000, dan 2.750.000. Selanjutnya kita akan mengubah S1 atau mencari baru S1. Baris baru S1 sama dengan baris S1 dikurang 10 dikali baris baru X2. Sehingga kita menemukan baris baru S1 0, 0, 0, 1, 0, minus 5, 185. Baris baru S2. Baris S2 dikurang 6 dikali baris baru X2. Sehingga kita menemukan baris baru S2 yaitu 0, minus 1, 0, 0, 1, minus 3, dan 67. Selanjutnya kita akan menyusun tabel baru menggunakan nilai-nilai yang kita peroleh dari operasi Gauss-Jordan tadi. Sehingga kita menemukan tabel baru. Kita lihat di baris Z. Karena di baris Z masih ada nilai yang negatif, maka solusi optimal belum kita temukan, belum kita peroleh. Sehingga kita melakukan operasi seperti yang di langkah ketiga tadi. Kita mencari variabel basis yang
keluar menjadi variabel non-basis dan variabel non-basis yang masuk menjadi variabel basis. Oke, kita akan menentukan variabel basis terlebih dahulu. Kita lihat di baris Z, nilai negatif paling kecil itu di X1, yaitu minus 50.000. Sehingga X1 merupakan variabel yang akan masuk menjadi variabel basis. Selanjutnya kita akan menentukan variabel basis yang keluar dan yang menjadi variabel non-basis, sehingga X1 memiliki tempat pada baris basis. Kita lihat pada tabel, kita akan menentukan rasionya. Cara menentukan rasio tadi menggunakan penyelesaian dibagi dengan kolom yang akan menjadi variabel basis. Yang menjadi variabel basis tadi yaitu X1. Sehingga untuk rasionya 185 dibagi 0. 185 dibagi 0 itu bukan 0 ya, melainkan tidak terdefinisi. Selanjutnya yang rasio kedua, 67 dibagi minus 1 sama dengan minus 67. Rasio ketiga, 11/2 dibagi setengah sama dengan 11. Kita lihat mana rasio yang paling terkecil atau positif terkecil. Bukan minus 67 dan bukan juga tidak terdefinisi, melainkan 11. Sehingga setengah merupakan elemen pivot. Jadi X2 merupakan kolom pivot dan X2 merupakan baris pivot. Dan elemen pivot tadi setengah. Kita akan mengubah setengah ini menjadi 1. Bagaimana caranya? Yaitu menggunakan operasi Gauss-Jordan. Kita akan mengubah setengah menjadi 1 dan baris nilai-nilai yang di atasnya atau yang di bawahnya menjadi 0. Oke, kita masuk ke operasi baris elementernya untuk membuat tabel baru atau untuk menemukan tabel yang baru. Kita lihat untuk yang pertama, kita akan mengganti X2 pada kolom basis dengan X1. Jadi baris X1 sama dengan baris X2 dikali 2. Jadi 0 dikali 2 sama dengan 0, setengah dikali 2 sama dengan 1, 1 dikali 2 sama dengan 2, 0 dikali 2 sama dengan 0, 0 dikali 2 sama dengan 0, setengah dikali 2 sama dengan 1, 11/2 dikali 2 sama dengan 11. Jadi untuk baris X2 yaitu 0, 1, 2, 0, 0, 1, 11. Oke, kita lanjut ke baris baru Z. Nah, baris baru Z sama dengan baris Z dikurang minus 50.000 dikali baris baru X1. Jadi setelah kita melakukan operasi aljabar, kita menemukan baris baru Z yaitu 1, 0, 100.000, 0, 0, 300.000, dan 3.300.000. Selanjutnya kita akan mengubah baris baru S2 atau kita akan mencari baris baru S2. Baris baru S2 sama dengan baris S2 dikurang minus 1 dikali baris baru S1. Kita lakukan operasi aljabar. Kita menemukan baris S2 yaitu 0, 0, 2, 0, 1, minus 2, dan 78. Kita akan menemukan tabel baru atau iterasi yang ketiga. Kita lihat pada baris Z. Pada baris Z, kita tidak menemukan lagi nilai yang negatif, melainkan mereka sudah semua positif. Jadi solusi optimalnya sudah kita temukan. Dari tabel ini kita menemukan beberapa hal. Z yaitu 3.300.000, X1 11, X2 sama dengan 0, S1 sama dengan 185, S2 78, S3 sama dengan 0. Setelah kita menemukan solusi optimalnya, kita akan menentukan bentuk dualitasnya. Apa sih dualitas itu? Nah, bagaimana bentuk-bentuk pada dualitas? Nah, tengok. Pada model pemrograman linear memiliki dua bentuk, yaitu model primal. Model primal itu apa sih? Nah, model primal adalah bentuk asli suatu program linear. Model dual yaitu bentuk alternatif yang dikembangkan dari model primal. Berarti model primal itu adalah bentuk asli dari program linearnya.
Bagaimana kegunaan dalam pengambilan keputusan? Model primal akan menghasilkan solusi dalam bentuk jumlah laba yang diperoleh dari memproduksi barang ataupun biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi barang. Model primal akan menghasilkan mengenai nilai dari sumber-sumber yang membatasi tercapainya laba tersebut. Kita masuk ke dalam bentuk dualitasnya. Kita lihat bentuk primal. Bentuk primal itu kan tadi bentuk asli. Bentuk primal itu Paxjet sama dengan 300.000 X1 tambah 500.000 X2. Fungsi kendalanya 5X1 ditambah 10X2 lebih kecil sama dengan 240, 2X1 ditambah 6X2 lebih kecil sama dengan 100, X1 ditambah 2X2 lebih kecil sama dengan 11, di mana X1 dan X2 itu lebih besar sama dengan 0 atau 0 negatif. Kita ubah bentuk primal tadi ke dalam bentuk baku primal. Bentuk baku primal max W sama dengan 300.000 X1 ditambah 500.000 X2. Untuk fungsi kendalanya, karena tadi di primal persamaannya itu lebih kecil sama dengan, sehingga kita akan menambahkan variabel slack. Berarti 5X1 ditambah 10X2 ditambah X3 sama dengan 240, 2X1 ditambah 6X2 ditambah X4 sama dengan 100, X1 ditambah 2X2 ditambah X5 sama dengan 11, di mana X1, X2, X3, X4 dan X5 lebih besar sama dengan 0 atau 0 negatif. Dari persamaan atau fungsi kendala kita mengetahui ada 3 bentuk variabel dual, yaitu Y1, Y2 dan Y3. Untuk bentuk dual, karena tadi kita untuk memaksimalkan W, sekarang kita dalam bentuk dual ini kita meminimumkan W. Berarti 240 Y1 ditambah 100 Y2 ditambah 11 Y3. Dari mana koefisien-koefisien itu berasal? Kita lihat dalam bentuk primal tadi. 240 itu merupakan nilai pada ruas kanan pada bentuk primal. 100 juga bentuk merupakan koefisien atau nilai pada ruas kanan kendala kedua, dan 11 merupakan koefisien pada ruas kanan kendala yang ketiga. Bagaimana untuk fungsi kendalanya? Nah, fungsi kendala dual ini merupakan transpos dari fungsi kendala bentuk primal, sehingga kita menemukan 5Y1 ditambah 2Y2 ditambah Y3 lebih besar sama dengan 300.000. Dari manakah asal dari 300.000 itu merupakan koefisien dari fungsi tujuannya. Oke, untuk kendala yang kedua kita buat 10Y1 ditambah 6Y2 ditambah 2Y3 lebih besar sama dengan 500.000. Itu 500.000 nya dari koefisien fungsi tujuannya. Y1 lebih besar sama dengan 0, Y2 lebih besar sama dengan 0, Y3 lebih besar sama dengan 0. Y1, Y2, Y3 unrestricted. Kita akan menganalisis sensitivitas. Analisis sensitivitas itu, analisis sensitivitas merupakan analisis yang dilakukan untuk mengetahui akibat dari perubahan-perubahan parameter produksi terhadap kinerja sistem produksi dalam menghasilkan keuntungan. Dalam menganalisis sensitivitas ada beberapa metode, tapi saya akan menggunakan perubahan fungsi tujuan. Di sini pada fungsi objektif dan fungsi kendalanya kita akan mengubah fungsi tujuannya. Pertama kita akan mengubah 300.000 menjadi C1. Sama halnya pada metode simplex, kita akan membawa fungsi tujuan dan fungsi kendalanya itu ke bentuk kanonik. Sehingga bentuk kanoniknya, karena pertidaksamaannya lebih kecil sama dengan, maka kita akan tambah slack. Jadi untuk kendala pertama ditambah slack pertama, kendala kedua slack kedua, dan kendala ketiga slack 3, di mana X1, X2, S1, S2 dan S3 lebih besar sama dengan 0. Dan untuk bentuk kanoniknya,
menjadi Z dikurang C1 dikurang 500.000 X2 ditambah 0 S1 ditambah 0 S2 ditambah 0 S3 sama dengan 0. Bentuk kanonik tadi kita bawa dalam bentuk tabel atau EPB awal. Di sini kita akan melakukan hal yang sama seperti pada metode simplex. Kita lihat pada baris Z, nilai yang paling kecil atau negatif terkecil itu ada pada minus 500.000. Berarti X2 merupakan variabel non-basis yang akan masuk pada variabel basis. Dan kemudian kita akan menentukan baris basis mana yang akan meninggalkan basis dan menjadi variabel non-basis. Kita akan menentukannya dengan menggunakan tabel dan kita akan menentukan rasionya. Kita lihat S3 merupakan rasio paling kecil, positif terkecil, yaitu 5,5. Jadi untuk elemen pivotnya yaitu 2. Di sini kita akan melakukan hal yang sama seperti pada metode simplex. Kita akan mengubah 2 menjadi 1 dan nilai yang ada pada atas atau bawahnya menjadi 0. Kita akan menggunakan metode Gauss-Jordan. Kita akan mengganti S3 pada kolom basis dengan X2. Jadi untuk X2 yaitu 0, setengah, 1, 0, 0, setengah, 11/2. Untuk baris baru Z, di sini akan mengalami perubahan karena kita mengubah 300.000 menjadi C1. Jadi untuk baris baru Z-nya 1 minus C1 ditambah 250.000, 0, 0, 0, 250.000 dan 2.750.000. Untuk baris C1, baris C1 dikurang 10 dikali baris baru X2. Jadi untuk tabel baru, baris barunya 0, 0, 0, 1, 0, minus 5 dan 185. Baris baru S2, baris S2 dikurang 6 dikali baris baru X2. Jadi untuk baris barunya 0, minus 1, 0, 0, 1, minus 3 dan 67. Kita menemukan tabel kedua atau iterasi kedua. Kita masukkan nilai yang kita peroleh dari operasi tadi ke dalam bentuk tabel ini. Kita lihat pada baris Z, karena dalam baris Z masih ada nilai yang negatif, berarti solusi optimalnya belum kita temukan. Berarti kita melakukan operasi Gauss-Jordan. Kita lihat untuk variabel non-basis yang masuk menjadi variabel basis yaitu X1. Kemudian kita akan menentukan yang mana variabel basis yang keluar menjadi variabel non-basis. Kita lihat menggunakan tabel. Rasio terkecil terdapat pada X2 yaitu 11. Berarti X2 akan meninggalkan basis dan menjadi variabel non-basis. Kita lakukan operasi baris elementer untuk membuat tabel baru. Yang pertama, kita akan mengganti X2 pada kolom basis dengan X1. Baris X1 sama dengan baris X2 dikali 2. Jadi X2 0, 1, 2, 0, 0, 1 dan 11. Baris baru Z. Baris baru Z sama dengan baris Z dikurang minus C1 ditambah 250.000 dikali baris baru X1. Jadi untuk baris baru Z yaitu 1, 0, 2C1 dikurang 500.000, 0, 0, minus C1, minus 11C1. Baris baru S2 sama dengan baris S2 dikurang minus 1 dikali baris baru X1. Jadi untuk baris baru S2 0, 0, 2, 0, 1, minus 2 dan 78. Hasil dari operasi elementer itu kita masukkan ke dalam tabel atau kita iterasi ketiga. Untuk menentukan range optimalitas koefisien fungsi objektif untuk variabel basis X1, ubahlah nilai koefisien fungsi objektif dengan C1. Misalnya akan ditentukan range optimalitas C 300.000 diganti dengan C1. Karena kita mau memaksimumkan, maka disyaratkan semua nilai pada baris ke 0 tidak negatif, sehingga
2C1 dikurang 500.000 lebih besar sama dengan 0. Kita lakukan operasi aljabar. 2C1 lebih besar sama dengan 500.000, C1 lebih besar sama dengan 250.000. Minus C1 lebih besar sama dengan 0, kita lakukan operasi aljabar, menjadi C1 lebih kecil sama dengan 0. Sehingga C1 lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 250.000. Bagaimana kita lakukan perubahan koefisien fungsi objektif C2? Oke, kalau tadi kita ubah 300.000 menjadi C1, sekarang kita mengubah 500.000 itu menjadi C2. Kita lakukan perubahan dengan operasi sama seperti pada metode simplex. Kita akan menemukan tabel optimalisasi yaitu seperti ini. Kemudian 600.000 dikurang C2 lebih besar sama dengan 0, C2 lebih kecil sama dengan 600.000. Selanjutnya kita akan melakukan perubahan RHS atau right hand side. Analisis sensitivitas terhadap perubahan nilai RHS yaitu menentukan range visibilitas sebuah RHS sehingga variabel-variabel basis dalam penyelesaiannya optimal tidak berubah. Kita akan membuat seperti pada metode simplex, cuman pada tabel ini kita tambah delta B3. Kita tambah delta B3. Di sini kita membuat koefisiennya 1, 0, 0, 0. Karena saya menambahkan delta B3, berarti pada kendala ketiga saya buat 1 dan yang lain 0. Kita lakukan operasi baris elementer. Pertama, kita mengganti S3 pada kolom basis dengan X2, baris X2 sama dengan baris S3 dibagi 2. Yang kedua, baris baru Z sama dengan baris Z dikurang minus 500.000 dikali baris baru X2. Yang ketiga, baris baru S1 sama dengan baris S1 dikurang 10 dikali baris baru X2. Dan yang keempat, baris baru S2 sama dengan baris S2 dikurang 6 dikali baris baru X2. Kita temukan iterasi yang pertama. Karena masih pada tabel Z masih ada yang negatif, maka kita lakukan operasi elementer yang kedua. Pertama, kita mengganti X2 pada kolom basis dengan X1. Baris X1 sama dengan baris X2 dikali 2. Baris Z sama dengan baris Z dikurang minus 50.000 dikali baris baru X1. Baris baru X2 sama dengan baris S2 dikurang minus 1 dikali baris baru X1. Kita menemukan iterasi kedua. Lihat pada baris Z tidak ada yang negatif, berarti solusi sudah optimal. Agar solusi optimal mempunyai variabel basis yang sama yaitu S1, S2, X2, maka diisyaratkan sebagai berikut. 185 dikurang 5 delta B3 lebih besar sama dengan 0. 78 dikurang 2 delta B3 lebih besar sama dengan 0. 11 ditambah delta B3 lebih besar sama dengan 0. Jadi untuk himpunan penyelesaiannya delta B3 lebih besar sama dengan minus 11, lebih kecil sama dengan 34, atau kita substitusi nilai delta pada kendala ketiga itu tadi 11, maka kita lakukan perubahan menjadi B3 lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 45. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih buat teman-teman yang telah menyaksikan.